harapan kami akan masa depan. Dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan. Baik, bapak-bapak semua, dulur-dulur sadayana, kita sudah melakukan proses kerelawanan ini 2 tahun sebetulnya. Ini bagi yang baru bergabung dan belum tahu sejarah komandan, kita tepat 2 tahun. November, tanggal berapa Kang Adi? 27 November 2021 kita berdiri. Dan kekhasan kita, perbedaan kita dengan relawan yang lain adalah ketika relawan yang lain deklarasinya di hotel atau minimal di rumah makan, kita di tengah-tengah pasar Cihapit, persis di depan warung Maeha. Jadi kalau ada video-videonya, foto-fotonya bertebaran itu komandan, bahkan kita buatnya tidak sebagus ini. Kalau ini bagus nih di print, kita enggak, kita pakai spidol ditulis dengan berbagai warna. Nah, itu menandakan bahwa memang komandan hadir dari geliat keresahan rakyat jelata, kurang lebih begitu ya. Dan yang menginginkan perubahan, dan alhamdulillah kita salah satu kelompok relawan yang termasuk di awal-awal ya mendeklarasikannya. Kalau yang lain kan ada yang baru setahun, ada yang baru setengah tahun, bahkan ada yang baru beberapa bulan yang lalu. Nah, ini kemudian menjadi spirit kita bersama, tidak untuk membesarkan komandan, tapi untuk memenangkan Pak Anies gitu. Kita harapannya ada di situ sejak awal, sehingga nama komandan ini kepanjangannya Komando Menangkan Anies Baswedan. Nah, memang ada diskusi di kawan-kawan internal kita terkait dengan ini. Sekarang kan jadi amin katanya. Jadi ini belum diputuskan nih, tapi ada kemungkinan ke depan ini akan berubah menjadi komandan itu kepanjangannya asalnya Komando Menangkan Anies Baswedan, jadi Komando Menangkan Anies Muhaimin. Ya rada-rada dipaksakan lah singkatannya gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa masuk. N-nya Muhaimin terakhir gitu. Ya, dan kita sebetulnya sudah akan segera menyiapkan spanduk-spanduk baru, baliho-baliho baru, kaos baru dan sebagainya. Hanya tanggung, jadi kita menunggu dulu nomor urut keluar biar nggak 2 kali bikin, karena tadi kita muncul dari kalangan rakyat jelata, ya sudah bisa dibayangkan lah kalau dari rakyat jelata ya orang-orang yang pendanaannya terbatas gitu. Jadi bahkan sampai detik ini, sampai hari ini, kalau beberapa relawan lain tuh sudah mendapatkan bohir, sudah mendapatkan pendana, kalau kita tidak ya. Entah seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan, wallahu alam. Tapi sampai sekarang secara pendanaan kita betul-betul swadaya, kita betul-betul bikin kaos yang berwarna hitam ini, bikin rompi, bikin segala macam itu urunan. Memang ada beberapa pengusaha di kita yang ya cukup sering membantu lah. Kalau Pak kita mau bikin kaos Pak, ya nyumbang, beliau 1 juta gitu, yang ini nyumbang 500, yang ini ya seperti itu. Tapi ini menjadi menarik karena kita membuktikan gitu bahwa tanpa bohir, bahwa tanpa pendana besar kita masih bisa berjalan 2 tahun. Dan kekuatan kita ada di 5 provinsi: Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Ya, beberapa provinsi lain banyak, bahkan kalau dihitung hampir 20 provinsi sebetulnya kita ada. Tapi kan kita ingin memastikan relawan ini benar-benar bekerja secara elektoral gitu, bukan sekedar kerumunan. Kalau kerumunan yang ada di grup WhatsApp itu
dari luar negeri juga ada gitu. Semua ada gitu. Cuman ketika kita minta gitu, yuk minta daftar pengurusnya, para ketua kabupaten kota, ditagih sekali nanti, 2 kali iya, 3 kali nggak ngasih juga. Nah berarti kan kosong itu gitu. Nah kita tidak menganggap itu ada kalau begitu gitu. Kenapa? Karena fungsi relawan yang utama adalah nanti yang ada di basis-basis TPS gitu, bukan yang kerumunan di grup WhatsApp gitu. Di grup WhatsApp saya yakin bapak-bapak semua yang ada di sini pasti punya lebih dari 1 grup WhatsApp relawan, pasti gitu. Dan isinya apa? Sama aja gitu. Yang di sini postingan sama di grup ini sama. Saya ada 20 postingan, 20 lebih grup relawan Anies. Pusing saya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya saya nggak baca semua gitu. Saya baca kalau yang dari Japri-Japri saja gitu, karena isinya pun sama. Nah, hari ini judulnya adalah pembasisan. Jadi ini kita sudah berbicara tentang barisan, bukan lagi kerumunan. Nah, maka tentu kita sangat berharap bahwa yang dilakukan setelah ini adalah betul-betul kerja elektoral kita untuk memenangkan Anies Baswedan. Nah, persoalannya ketika kita hanya memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan, maka kita hanya tujuannya pada menguatkan fungsi-fungsi yang ada di pemerintah, di eksekutif. Padahal mestinya ini kuat juga di legislatif, kan gitu. Kekuatan di eksekutif harus sama kuatnya dengan di legislatif. Jadi ketika kita bicara calon presiden, maka kita pun harus bicara calon anggota legislatif, caleg gitu. Nah, komunikasi ini terus dibangun, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, sudah sangat lama. Kita dengan berbagai partai politik, ya. Mohon maaf, bentar. Yang pada akhirnya kemudian kita melihat yang memiliki banyak kesamaan dengan kita, ya, yang memiliki banyak prinsip-prinsip yang sama dengan kita adalah Partai Keadilan Sejahtera. Jadi meskipun saya sebagai ketua umum DPP Komandan, saya tidak mewajibkan kepada teman-teman yang ada di Jawa Timur, yang ada di Kalimantan Barat, di Jambi, di Sumut untuk merapat ke PKS tidak saya wajibkan. Jadi silahkan saja siapa yang sekiranya lebih nyaman bersama-sama ini. Dan kemudian saya dapat informasi dari Jambi, dari Mbak Bori ya, Bang, kita udah dialog dengan 3 partai, kayaknya kita cocoknya dengan PKS. Iya sudah, alhamdulillah, jalan saja gitu. Nah dari Jawa Timur belum ya, di Jawa Timur belum, kita belum dapat informasi. Habib. Ya, Habib ini lebih dekatnya ke partai mana itu belum dikabari saya. Tapi terlepas dari itu semua, ini pentingnya kemudian kita merapat ke salah satu gitu. Kenapa? Karena ada kesalahan besar yang terjadi di teman-teman relawan kemarin-kemarin, bahkan mungkin sampai hari ini, itu coblos Anies Baswedan untuk calegnya, coblos PKS, Nasdem, PKB. Nggak sah dong suaranya kalau gitu. Itu terjadi itu. Jadi mereka bebaskan, pokoknya pilih, silahkan pilih siapa yang berkoalisi dengan Amin gitu. Yang dari Nasdem coblos, yang dari PKB coblos, dari PKB. Wah, astagfirullah, itu mah kontraproduktif dong, malah nanti suaranya nggak jadi suara gitu. Maka dari atas dasar itulah kemudian kita memilah dan memilih gitu. Alhamdulillah respon dari Ustadz Haru ini luar biasa, sangat terbuka, dan yaitu karena kita pun memiliki dasar-dasar prinsip-prinsip yang banyak samanya lah, kurang lebih begitu. Nah sehingga terjalinlah komunikasi itu. Alhamdulillah beberapa teman-teman relawan yang lain juga ada yang sudah seperti kita, itu merapat ke salah satu partai, ada yang ke Nasdem, ada yang ke PKB. Saya kira itu semuanya bagus.
Dan ada juga yang belum. Nah ini yang kasihan tuh yang belum. Nanti akhirnya kan waktu kita sudah semakin sempit, kita harus segera bergerak secara lebih spesifik, kurang lebih begitulah. Dan hari ini saya kira kita melihat penamaan ini juga sebetulnya saya baru tahu. Tadinya saya kira Baraya Kang Haru aja, ternyata ada kata gerilyawan. Wah, ngeri nih gerilyawan Baraya Kang Haru. Harapan kami akan masa depan, dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan, kami untuk